Ini adalah pengalamanku yang belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Pengalaman ketika aku masih duduk di bangku SMA yang membuatku selalu bermimpi buruk. Namaku Septri. Orang-orang biasa memanggilku Tri. Dan kejadian ini bermula dari keisengan bersama teman-temanku ketika sedang berkumpul di sekolah. Hari itu langit sangat mendung, namun tidak turun hujan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 5 sore, menandakan waktu sekolah pun berakhir. Sebagian siswa mulai berhamburan keluar kelas, kecuali aku dan keempat temanku lainnya. Setelah suasana sekolah mulai sepi, kami pun mulai beraksi. Jadi, di sekolahku, aku mempunyai kelompok yang selalu mencari-cari hal mistis. Entah kapan terbentuknya kelompok ini. Yang pasti, dari dulu, aku memang sangat tertarik dengan hal-hal yang penuh misteri. Dan hari itu, giliran kami mencoba mencari hal mistis di sekolahku. Kami memakai ruang kesenian di sekolah untuk memulai ritual. Ritual yang kami pakai biasanya kami cari dari buku-buku yang dibaca. Aku mendapat info konon jika kita membakar terasi, katanya itu bisa mengundang makhluk halus datang. Cara yang mudah dan sepertinya patut dicoba. Tak butuh waktu lama, kami pun langsung mencobanya. Sekitar jam 7 malam, kami memulai ritual itu. Salah satu temanku mulai meminta kami untuk duduk melingkar dan memejamkan mata sambil saling berpegang tangan. Karena aku yang mempunyai ide membakar terasi itu, aku pun mulai membakar terasi di tengah lingkaran yang kami bentuk. Dan ini sebelumnya belum pernah kami lakukan. Oke, udah. Tenang guys. Kita cuma butuh konsentrasi aja. Kita bakar terasi ini dan kita lihat kayak gimana. Gak usah takut, oke? Konsen. Aku meyakinkan teman-temanku untuk tidak takut. Setelah terasi terbakar di tengah-tengah kami, baunya mulai menyeruak. Kami berlima duduk melingkar, saling berpegangan tangan, mengosongkan pikiran dan memejamkan mata, dan menunggu apa yang akan terjadi. Aku mulai memejamkan mata dan tak ada suara apapun yang dapat kami dengar malam itu. Hening. Sesekali kami hanya mendengar suara binatang malam saja. Salah satu temanku pun mulai kecewa karena tidak ada apa-apa
yang terjadi saat itu. Sampai tiba-tiba saja aku merasakan suhu di ruangan ini berubah drastis. Tak lama dari itu, kami pun membuka mata secara bersamaan. Dan ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami pun memutuskan untuk pulang saja dan mengakhiri ritual ini. Nah, aku berpikir mungkin di sekolah kami memang tidak ada hantunya. Atau ritual memanggil hantu memakai metode membakar terasi tidak mempan. Singkat cerita, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, aku langsung bergegas bersih-bersih. Dan setelah itu langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku masih merasa ada yang mengganjal pikiranku. Tidak puas karena ritual yang kulakukan tadi tidak berhasil. Dan aku pun memutuskan untuk mencobanya lagi di dalam kamar, sendirian. Ku ambil sisa terasi yang masih ada di dalam tasku. Aku bakar dan membiarkannya terbakar di samping tempat tidurku. Dan aku membaringkan kembali badanku di atas tempat tidur. Kurasakan bau terasi ini mulai tercium seisi kamar. Kupejamkan mataku untuk merasakan keheningan yang ada di kamarku. Sampai tiba-tiba saja aku rasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Dan mencengkeramnya. Ya, terasa seperti sebuah tangan mencengkeram pergelangan kakiku. Aku coba membuka mata, tapi tidak bisa. Ya, mataku seakan dipaksa untuk terus tertutup. Dan tak lama dari itu aku merasakan seperti ada yang menindihku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari cengkeraman itu. Tapi sangat sulit. Hingga beberapa lama akhirnya aku bisa terbebas dari sesuatu yang menindihku. Iya, aku merasakan ketindihan malam itu.
Herep-herep. Kubuka mataku dan tidak ada apa-apa di sekitarku. Namun terasa sebuah tangan mencengkeram kakiku dan ada sesuatu yang menindih badanku. Mungkin ritual yang kulakukan berhasil. Kulihat saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Ternyata aku sudah lumayan lama tertidur. Padahal seingatku, tadi aku merasakan sesuatu yang menindihku itu dan hanya sebentar. Kejadian yang tadi ku alami membuatku menjadi sulit tidur. Aku coba berkali-kali pun aku tidak terlelap. Hingga samar, aku mendengar suara ibuku yang masih menonton TV di ruang tengah. Aku masih terdiam di dalam kamar sambil melamun dalam posisi terlentang. Mataku tak lepas memandangi atap kamarku. Sampai belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba sesuatu kembali mengusik kenyamananku. Namun kali ini aku bisa langsung membuka mataku. Tapi tunggu dulu. Perlahan aku rasa ada jari jemari yang terasa memegang kakiku dan mencengkram kakiku dengan keras. Iya, sama seperti sebelumnya. Dan tubuhku kini tak bisa digerakkan. Telingaku masih dapat mendengar suara TV yang ada di luar kamar. Iya, tapi aku tidak bisa bergerak. Bahkan mencoba berteriak minta tolong pun teriakanku seakan tidak keluar. Aku mulai panik. Aku berusaha berontak menggerakkan seluruh tubuhku sedikit demi sedikit dan berusaha mengangkat lengan kiriku dan berusaha bangkit. Semua terasa berat. Aku coba meminta tolong, tapi terasa nihil. Aku kembali mencoba menggerakkan tangan. Kali ini tangan kananku yang kugerakkan dan ya, aku berhasil mengangkat tangan kananku meski terasa sangat berat. Sangat berat. Aku mencoba menggapai sesuatu untuk bangun. Aku gerakkan tanganku sampai aku menyentuh sesuatu. Dan ketika kulirik, astaga, tangan kananku menyentuh sebuah kepala. Iya, sebuah kepala kini terlihat ada di samping tempat tidurku. Kurasakan dari genggaman tanganku ini, aku menyentuh rambut. Rambut yang sangat kasar, seperti sapu ijuk. Dan ku coba melirik sambil menengok ke arah kanan. Dan ketika ku lihat, ya Tuhan, sesosok perempuan terlihat sedang duduk jongkok menatapku di samping tempat tidur. Nah, wujudnya tidak sempurna. Kepalanya berlumuran darah dan rambutnya sangat panjang. Sekujur badannya banyak sekali luka dan dia duduk jongkok sambil terus menatapku.
Matanya menatap tatapan kosong. Dan dia terlihat menangis seperti kesakitan. Aku pun menjamkan mataku dan berdoa sebisa mungkin. Masih terasa di tanganku rambut sosok perempuan itu. Hingga ketika ku buka lagi mataku, sosok itu sudah menghilang. Kulihat kakiku pun tidak ada. Tidak ada tangan atau apapun yang terlihat menyentuhku. Aku terdiam sesaat mengatur nafasku. Sampai sebuah tangan tiba-tiba muncul dari kolong tempat tidur. Seperti hendak menarikku. Iya, menarik kakiku. Kakiku ditarik hingga aku pun terjatuh dari tempat tidur. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Ternyata sudah pagi. Aku pun berdiri. Kakiku terasa sakit. Kulihat ada memar di pergelangan kakiku. Ketika di sekolah, aku pun menceritakan apa yang kualami pada teman-temanku. Aku menanyakan pada mereka apa mereka merasakan hal yang sama. Dan ternyata tidak. Hanya aku yang mengalaminya. Mungkin ritual membakar terasi yang kulakukan malam itu memang bisa memanggil sosok. Dan mungkin itu sosok yang berada dekat dengan rumahku. Rumahku memang berada di sebuah jalan dan tepat sekali berada di pinggir jalan utama. Dan aku pun baru ingat, di depan jalan rumahku itu sering terjadi kecelakaan yang bahkan sampai menewaskan korbannya. Dan mungkin apa yang kulihat salah satu korban kecelakaan yang terjadi di depan rumahku.